Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Tarki Hilmar Siregar, kelas TIE 22, NIM 2244090. Pada video presentasi ini saya akan menjelaskan baris per baris coding dan juga cara kerja dari 3 algoritma sorting yang akan saya jelaskan, yakni 1. Algoritma bubble sort, yang kedua adalah algoritma insertion sort, dan yang ketiga algoritma selection sort. Berikut penjelasannya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginisialisasi variabel yang akan kita gunakan. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel i, kemudian variabel arr yang merupakan sebuah array yang menyimpan data maksimal 10 data. Kemudian ada variabel j dan variabel temp. Selanjutnya ada fungsi scanner. Scanner di sini adalah untuk sebagai inputan, jadi meminta inputan dari user. Nah, pastikan sebelum menggunakan scanner ini sudah mengimport Java Util Scanner, karena tanpa adanya Java Util Scanner maka fungsi scanner yang ada pada baris ini tidak akan berfungsi atau error. Selanjutnya ada system.out.println. Ini akan menampilkan teks yang berada pada tanda petik, yakni enter dan elemen. Jadi ketika sudah ditampilkan akan membuat baris baru. Selanjutnya ada for loop atau perulangan for. Nah, perulangan for di sini dia kondisi awalnya didefinisikan i-nya sama dengan 0. Jadi i-nya didefinisikan 0, nilai awalnya. Kemudian dia membuat batasan yakni kurang dari 10 dan nilainya akan diincrement atau akan dilakukan penambahan. Kemudian di sini akan melakukan pengulangan di mana user akan diminta menginputkan data sebanyak 10 kali. Jadi setiap inputan masih berupa atau bertipe data string. Terlebih dulu harus dikonvert atau dikonversi ke tipe data integer. Setelah itu disimpan data yang diinput tadi masing-masing disimpan ke array arr ini. Nah, i di sini maksudnya adalah jadi setiap inputan atau contoh inputan pertama akan disimpan ke array arr dengan indeks ke 0. Terus inputan kedua akan disimpan ke indeks ke 1 sampai selesai menginputkan angka terakhir atau inputan terakhir, yaitu inputan ke 10, maka nilainya akan berada di indeks ke 9. Nah, selanjutnya di sini dia akan membuat baris baru. Jadi ketika user selesai menginputkan suatu data, kemudian menekan tombol enter, akan membuat baris baru untuk memasukkan inputan berikutnya. Selanjutnya ada penggunaan for di sini. Penggunaan for di sini untuk sudah mulai menerapkan algoritma bubble sort. Nah, bubble sort itu sendiri adalah teknik sorting atau teknik pengurutan data dengan cara membandingkan data pertama dengan data kedua atau data sebelumnya dengan data setelahnya. Jika data pertama atau data sebelumnya lebih besar daripada data setelahnya atau data kedua, maka akan dilakukan penukaran posisi. Selanjutnya di sini i-nya i pada for loop ini nilai awalnya adalah 0, kemudian batasannya adalah kurang dari 9 dan nilainya ini akan terus ditambah atau diincrement. Selanjutnya ada for lagi. For di sini dia nilai awalnya adalah 0, kemudian akan dilakukan pengulangan kurang dari 10 i min 1 min i min 10 min i min 1.
Jadi maksudnya adalah ketika I-nya bernilai 0, maka 10 kurang 0 kurang 1 berarti 9. Apakah 0 lebih kecil dari 9? Jika iya, maka jalankan baris kode ini. Kemudian di sini menggunakan kondisional atau menggunakan if. If di sini kondisinya adalah array ARR dengan indeks ke J-nya adalah 0. Jadi array dengan indeks ke 0 lebih besar dari array dengan indeks 0 plus 1. Jadi 1. Jadi apakah data dari array indeks ke 0 lebih besar dari data dengan indeks ke 1? Jika benar, maka akan mengeksekusi baris perintah yang ada ini. Di sini dia temp di sini menyimpan nilai sementara dari array dengan indeks ke 0. Jadi nilai indeks ke 0 ini akan ditampung atau disimpan sementara ke variabel temp. Kemudian nilai yang berada di indeks ke 0 akan digantikan atau ditukar dengan nilai dari indeks ke 1. Jadi nilai dari indeks ke 0 ini sudah digantikan dengan nilai dari indeks ke 1. Selanjutnya, nilai dari indeks ke 1 akan diisi dari nilai yang didapat dari variabel temp, yaitu indeks ke 0. Nah, jika sudah selesai pada tahapan ini, maka dia akan melakukan pengulangan lagi. J-nya tidak lagi bernilai 0, karena dia sudah plus 1, jadi 0 plus 1 jadi 1. Maka lakukan lagi seperti yang sudah saya jelaskan perintah ini, kemudian selesai, maka plus 1 lagi, jalankan baris kode ini seterusnya sampai kondisinya berhenti atau sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, jika sudah selesai, maka masuk ke baris kode ini. Nah, baris kode ini dia untuk menampilkan text step I plus 1, I-nya 0. Jadi ketika I-nya 0, maka 0 plus 1. Ketika I-nya 1, berarti 1 plus 1. Jadi step 1, step 2, step 3. Jadi itulah fungsi dari baris kode ini. Selanjutnya adalah perulangan for yang terakhir. Perulangan for terakhir ini adalah menampilkan array yang sudah diurutkan berdasarkan step by step-nya. Nilai awalnya adalah 10, kemudian dia membuat batasan kurang dari 10 dan nilainya akan dilakukan penambahan atau increment. Sini dia menampilkan array masing-masing nilai array yang ada di variabel ARR. Jadi setiap nilainya itu akan dipisahkan dengan spasi dan ditampilkan. Jika sudah selesai, maka membuat baris baru untuk lanjut ke step berikutnya. Jika sudah selesai, maka yang semula I di sini bernilai 0 jadi plus 1, kemudian I yang di sini akan bernilai 1 dan akan menjalankan baris kode setelahnya. Nah, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Jika sudah selesai kondisinya sudah tidak lagi terpenuhi, maka akan menjalankan baris kode ini. Nah, baris kode ini untuk membuat baris baru pada akhir dari stepnya. Jadi ketika stepnya terakhir dan menampilkan data dari nilai masing-masing array-nya, akan membuat baris baru. Nah, untuk outputnya akan saya jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasil dari kode yang saya jelaskan ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data atau diminta untuk menginputkan data sebanyak 10 kali. Di sini saya akan memasukkan angka 5, kemudian angka 4, angka 1, angka 5, angka 7, 8, 10, 9, kemudian angka 6, angka 3, angka 2. Nah, setelah kita menginputkan 10 data, maka dia akan menampilkan step 1
step 2, step 3, step 4 sampai dengan step 9 beserta data-data yang sudah diurutkan. Jadi penjelasan mengenai baris kode dan juga cara kerja dari algoritma bubble sort telah selesai. Kita akan lanjut ke penjelasan mengenai algoritma insertion sort. Ini merupakan baris kode yang akan saya jelaskan pada algoritma insertion sort. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan. Di sini dia menginisialisasi variabel myArray, di mana myArray ini merupakan sebuah array yang menampung sebanyak 10 data. 10 datanya ada angka 12, 4, 3, 1, 15, 45, 33, 21, 10, 2. Dimana ke 10 data ini merupakan tipe data integer. Selanjutnya ada system.outprint ini untuk menampilkan teks yang berada di dalam tanda kutip 2. Nah, di sini juga ada karakter escape sebelum dan sesudah. Nah, sebelumnya yang di sini karakter yang berada di sebelum teks input ini berarti bahwasanya sebelum menampilkan teks input list is akan membuat baris baru. Dan di sini karakter escape backslash ini n ini untuk membuat baris baru setelah menampilkan teks input list is. Selanjutnya ada perulangan for atau for loop. Nah, for loop di sini dipakai untuk melakukan atau menampilkan satu persatu data dari myArray dengan kondisi yang belum terurut. Di mana di sini nilai awalnya 0, kemudian dia membuat batas yaitu kurang dari 10. Kenapa dibuat kurang dari 10? Karena data yang terdapat pada myArray ini adalah sebanyak 10. Kemudian dia akan dilakukan increment atau penambahan. Di sini system.outprint ini adalah menampilkan nilai dari masing-masing indeksnya. Jadi dia akan menampilkan nilainya satu persatu, yang mana antar nilai itu dipisahkan dengan spasi. Kemudian baris kode berikutnya ada for di sini. For di sini sudah menerapkan algoritma insertion sort. Nah, insertion sort itu adalah teknik pengurutan data atau teknik sorting yang menyisipkan suatu data ke tempat lain sehingga data yang berada setelahnya akan tergeser ke belakang. K di sini nilai awalnya adalah 1. Jadi K nilai awalnya adalah 1. Kemudian di sini dia akan menyimpan data yang ada di myArray dengan indeks K. K-nya ini kan 1, berarti angka 4. Jadi angka 4 ini akan disimpan sementara ke variabel temp. Selanjutnya J ini akan bernilai K-nya kan 1, jadi 1 kurang 1, 0. Jadi J-nya bernilai angka 0. Kemudian di sini ada penerapan while. Penerapan while di sini adalah untuk melakukan pengecekan kondisi. Apakah J-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, penggunaan sama dengan di sini adalah untuk mengikutsertakan nilai yang dibandingkan. Jadi apakah 0 lebih besar atau sama dengan 0? Jika benar, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jadi temp di sini adalah angka 4. Apakah 4 lebih kecil atau sama dengan angka dari myArray indeks ke J? J-nya berapa? J-nya 0.
indeks ke-0 adalah angka 12. Apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 12? Benar. Nah, jika kondisi ini dan kondisi ini benar, maka akan mengeksekusi atau menjalankan baris perintah ini karena di sini menggunakan logika N. Logika N itu dia akan bernilai benar apabila kedua kondisi bernilai benar. Selanjutnya di sini myArray dengan indeks J plus 1. Jadi 0 plus 1, jadi indeks ke-1 yaitu angka 4 akan ditukar dengan nilai dari indeks ke myArray indeks ke J, berarti indeks ke-0 yaitu angka 12. Jadi sekarang angka 12 sudah berada di indeks ke-1. Selanjutnya di sini J-nya kita akan melakukan pengurangan. J-nya yang semula bernilai 0 kita kurangkan 1, maka hasilnya adalah minus 1. Kemudian di sini kembali ke bagian ini untuk melakukan pengecekan kembali. Jadi J-nya sudah tidak bernilai 0 menjadi minus 1. Apakah minus 1 lebih besar atau sama dengan 0? Apakah minus 1 lebih besar atau sama dengan 0? Kalau tidak, maka kondisi ini tidak perlu kita cek karena dan ini bernilai benar apabila kedua kondisinya bernilai benar. Jadi langsung masuk ke baris kode ini. Nah, baris kode ini dia maksudnya adalah nilai yang berada di indeks ke minus 1 plus 1, berarti indeks ke 0 akan diisi dengan angka 4. Jadi yang semula bernilai 12 akan ditukar menjadi angka 4. Jadi seperti itu. Kemudian jika tahapan ini sudah selesai, maka dia akan kembali lagi ke perulangan for yang di sini. Jadi K-nya yang awalnya 1 tambah 1, jadi K-nya sekarang bernilai 2. Nah, selanjutnya akan mengikuti proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika sudah selesai, maka akan masuk ke baris kode ini. Nah, baris kode ini dia fungsinya adalah untuk menampilkan text shorted list is, dimana sebelum ditampilkan akan membuat baris baru dan setelah ditampilkan akan membuat baris baru. Nah, for loop terakhir di sini adalah untuk melakukan perulangan nilai dari array yang sudah terurut, mana nilai awalnya 0, kemudian dia membuat batasan kurang dari 10 karena datanya yang ada di array ini totalnya ada 10 data. Kemudian antar angka atau antar data dipisahkan dengan spasi. Jadi setiap data akan ditampilkan berdasarkan indeksnya, kemudian dipisahkan dengan spasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan output dari baris kode yakni algoritma insertion sort. Nah, ini merupakan output dari baris kode yang menerapkan algoritma insertion sort. Jadi penjelasan mengenai insertion sort dan juga baris kodenya telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan baris kode dan juga cara kerja dari algoritma selection sort. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang baris kode dan juga cara kerja dari algoritma yang terakhir, yaitu algoritma selection sort.
Di sini seperti biasa menginisialisasi variabel yang akan digunakan, variabel-variabel yang akan digunakan. Di sini ada variabel i, variabel j, variabel n, variabel log, variabel temp, variabel min, variabel a merupakan sebuah array dan menampung maksimal sebanyak 30 data. Selanjutnya di sini menggunakan fungsi scanner. Pastikan juga sudah mengimport Java util scanner, karena tanpa adanya ini maka fungsi scanner ini tidak akan berjalan atau error. Selanjutnya ini untuk menampilkan teks enter the number of elements. Kemudian ini adalah akan menampung, jadi n ini, variabel n ini akan menampung inputan dari user. Jadi setiap inputan yang dimasukkan user akan disimpan atau ditampung ke variabel n. Selanjutnya di sini adalah untuk menampilkan text enter the elements, yang mana sebelum ditampilkan akan membuat baris baru dan setelah ditampilkan akan membuat baris baru juga. Selanjutnya di sini ada for loop. Nah, for loop di sini adalah dimulai dari indeks atau angka 0, kemudian dia membuat batasan kurang dari n. Nah, n-nya ini didapat berdasarkan banyaknya atau ada berapa data yang akan dimasukkan. Kemudian dia akan melakukan penambahan atau increment. Di sini dia akan melakukan pengulangan. Nah, pengulangannya ini akan muncul sebanyak berapa jumlah data yang diinputkan oleh user. Jika ini 5, maka dia akan melakukan atau meminta user memasukkan angka sebanyak 5 kali. Jadi seperti itu maksud daripada kode yang ada ini. Nah, ketika sudah dimasukkan, nilainya akan dikonversikan ke tipe data integer. Setelah dikonversikan, maka nilainya akan disimpan ke variabel a dengan indeks ke i. Indeks ke ini adalah sesuai dengan yang diinputkan user. Jika inputan pertama, maka dia akan berada di indeks ke 0. Jika inputan kedua akan berada di indeks ke 1. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ini for ini sudah menerapkan algoritma dari selection sort. Jadi selection sort itu adalah teknik merupakan teknik sorting atau pengurutan data yang mana memilih elemen atau nilai dengan terendah. Jadi memilih nilai terendah kemudian menempatkannya ke posisi paling depan sehingga elemen setelahnya akan bergeser ke belakang. Nah, teknik ini merupakan perbaikan dari algoritma bubble sort. I di sini diawali dengan 0, kemudian dia membuat batasan n kurang dari 1. Jadi ketika n-nya tadi semisal 5, maka 5 kurang dari 1 berarti 4. Kemudian akan dilakukan penambahan atau increment. Nah, di dalam ini ada perintah atau algoritma yang dipakai dalam selection sort. Di sini min ini adalah untuk menampung data atau nilai dari A dengan indeks ke I. Jika I-nya 0, maka dia akan menampung data dari array A dengan nilai indeks ke 0 kemudian disimpan ke variabel min. Selanjutnya log sama dengan i. Log sama dengan i ini akan berisi angka sesuai dengan i-nya. Ketika i-nya 0, maka log-nya sama dengan 0. Ketika i-nya 1, maka log-nya sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada for loop. Nah, for loop di sini lagi adalah untuk melakukan pengulangan di mana j-nya ini nilai awalnya adalah i plus 1. Ketika i-nya 0, maka plus 1. Jadi j-nya sama dengan 1. Kemudian j-nya ini akan diulang berdasarkan banyaknya data yang akan dimasukkan. Contohnya tadi 5, maka kurang dari 5. Kemudian j-nya ini akan ditambah. Jadi
yang tadi 1, kemudian tambah 1 lagi, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di dalamnya ini ada kondisional, yaitu menggunakan if. Nah, menggunakan if di sini dia kondisinya adalah min ketika nilai yang berada di variabel min ini lebih besar dari nilai yang ada di array A dengan indeks ke J. J-nya tadi kan contohnya 1. Apakah nilai min yang berada di variabel min lebih besar dari nilai yang berada di array A dengan indeks ke 1? Kalau benar, maka eksekusi atau jalankan baris perintah ini. Nah, di sini dia barisnya min sama dengan A indeks J. Jadi min ini akan ditukar dengan nilai A dengan indeks ke J. Nah, tadi kan 1. Jadi min ini ya akan ditukar dengan nilai dari array A dengan indeks ke 1. Kemudian log di sini adalah i-nya ini sama dengan J. Jadi kan i-nya ini adalah J. Jadi i sama dengan J. I-nya tadi ini kan adalah 0. Jadi 0 sama dengan J. Jadi J-nya bernilai angka 0. Untuk kembali ke perulangan ini. Jadi 0 plus 1 jadi 1. Seperti itu. Jika kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan berhenti dan lanjut ke baris kode yang ini. Jadi di sini temp ini berisi angka dari array A dengan indeks ke i. Indeks ke i-nya adalah angka 0. Kemudian array A dengan indeks ke 0 ini akan ditukar dengan nilai dari array A dengan log di sini. Dia tadi kan lognya itu 1. Jadi akan dilakukan pertukaran posisi. Selanjutnya yang ada array A dengan indeks yang log ini 1 ini akan ditukar dengan yang ada di variabel temp, nilai yang ada di variabel temp. Nah, kemudian pengulangan ini akan terus dilakukan sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Jika sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan masuk ke baris kode selanjutnya, yaitu menampilkan text shorted list is as follows. Nah, sebelum ditampilkan dan sesudah ditampilkan teks ini akan membuat baris baru. Terakhir, for loop di sini adalah untuk menampilkan masing-masing data dari array A yang sudah terurut, di mana masing-masing nilainya itu dipisahkan dengan spasi untuk memberi jarak. I-nya ini 0, nilai awalnya, kemudian dia membuat batasan kurang dari n. Kurang dari n tadi kan kita contohnya 5, maka kurang dari 5, maka dia akan melakukan penambahan nilainya dari 0, 1, dan seterusnya. Ini jadi di sini menampilkan masing-masing data dari array A, kemudian dia membuat spasi antar angkanya. Saya akan mencoba menjalankan baris kode ini. Jadi di sini kita disuruh meminta memasukkan banyaknya angka yang akan kita isi pada array-nya. Jadi di sini contohnya 5. Kemudian kita masukkan angka 6, angka 3, angka 1, angka 5, angka 9. Maka dia akan menampilkan angka dalam kondisi yang sudah terurut. Ini merupakan angka yang kita masukkan, ini angka yang sudah dalam kondisi terurut. Jadi seperti itu penjelasan baris coding dan juga cara kerja dari algoritma selection sort. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, bahwasanya baris kode dan juga cara kerja algoritma bubble sort
insertion sort dan selection sort sama apa yang sudah dijelaskan di modul teori, yaitu pada bubble sort merupakan teknik pengurutan data dengan cara membandingkan data awal, data pertama atau data sebelumnya dengan data setelahnya atau data berikutnya. Jika ada yang lebih besar, jika data pertama lebih besar daripada data kedua, akan dilakukan pertukaran posisi. Selanjutnya pada algoritma insertion sort adalah teknik pengurutan data dengan cara menyisipkan suatu nilai ke posisi paling depan, sehingga posisi pada elemen lainnya akan tergeser ke belakang. Dan terakhir, algoritma selection sort adalah teknik pengurutan data dengan cara memilih elemen dengan nilai terendah, kemudian menempatkannya ke posisi paling awal. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai baris kode dan juga cara kerja dari ketiga algoritma tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tarki Hilmar Siregar.